malam Kak. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Agustina Desiva Maria Sentao, tingkat 1A, Prodi Teknologi Laboratorium Medik, mahasiswa Poltekkes Kemenkes Kupang. Mohon maaf mengganggu waktunya. Sebelumnya nama kakak siapa? Perkenalkan, nama saya Laura Latif. Baik Kak, di sini saya meminta waktu kakak sedikit. Saya ingin mewawancara kakak terkait kelompok marginal atau orang pinggiran. Menurut kakak, kelompok marginal itu seperti apa Kak? Baik, menurut saya kelompok marginal itu merupakan kelompok yang dimana orang-orang mengalami kondisi ekonomi atau kehidupan ekonomi dan pekerjaan mereka itu seperti mereka penima, pengamen, dan lainnya. Baik Kak, terima kasih atas jawabannya. Menurut kakak, sikap apa yang dapat kita tunjukkan pada saat kita bertemu dengan orang-orang pinggiran? Baik, menurut saya sikap yang kita harus tunjukkan kepada mereka atau orang-orang pinggiran itu yaitu dengan tetap baik kepada mereka, peduli dan tidak membeda-bedakan. Baik Kak, terima kasih atas jawaban yang diberikan dan sudah meluangkan waktu. Terima kasih banyak Kak. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Bisa minta waktunya sebentar Bapak? Bisa. Sebelumnya saya memperkenalkan nama terlebih dahulu. Saya Deskresta Nurdianti Petrus, mahasiswa Poltekkes Kemenkes Kupang, Prodi D3 Teknologi Laboratorium Medik, tingkat 1A. Di sini saya akan mewawancarai Bapak tentang orang pinggiran. Pertanyaan yang pertama, bagaimana pendapat Bapak tentang orang pinggiran? Menurut pendapat saya tentang orang pinggiran adalah daerah tersebut masih bernuansa pedesaan. Yang kedua, di daerah tersebut kegiatan-kegiatan sosialnya masih sangat tinggi. Baik, pertanyaan yang terakhir, apa tindakan pemerintah bagi orang pinggiran? Ya, tindakan pemerintah atau perhatian pemerintah terhadap orang pinggiran masih sangat rendah sekali. Contoh tentang kesehatan masih sangat jauh dari orang-orang pinggiran. Yang kedua, kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan informasi juga masih sangat minim sekali. Oleh karena itu, orang pinggiran masih jauh dari informasi-informasi. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak atas waktu yang disediakan bagi saya. Sekian dan sore Bapak. Selamat sore. Kenalkan, saya Maria Aurelia Lete, mahasiswa tingkat 1A, Prodi Teknologi Laboratorium Medik. Saya ingin minta waktu Bapak sebentar untuk mewawancarai Bapak tentang diskriminasi terhadap orang pinggiran. Apakah Bapak bersedia? Bersedia. Baik, sebelum itu mohon perkenalkan diri Bapak dulu. Saya Bapak Berto Bala. Baik Bapak, bagaimana tanggapan Bapak terhadap diskriminasi orang pinggiran? Tanggapan saya tentang diskriminasi orang pinggiran, sesungguhnya diskriminasi terjadi tergantung perilaku orang-orang yang menemukan orang-orang pinggiran. Biasanya orang pinggiran itu merasa hidupnya itu di bawah strata sosial tingkat bawah. Ketika berhadapan dengan orang-orang yang status sosialnya lebih tinggi, tentunya ada perilaku menyimpang terjadi di situ. Ini sangat tergantung dari sikap dan kegiatan yang orang lakukan terhadap orang-orang pinggiran. Baik Bapak, menurut Bapak kenapa bisa terjadi diskriminasi orang pinggiran Bapak? Terjadi diskriminasi terhadap orang pinggiran itu biasanya terjadi karena status sosial kehidupan orang. Kadang-kadang orang merasa lebih tinggi, lebih hebat, terus mengabaikan orang-orang pinggiran. Sehingga kalau diskriminasi terjadi tergantung
hati nurani yang ada di dalam hati mereka masing-masing terhadap orang-orang pinggiran. Jadi sebenarnya diskriminasi terjadi bukan karena hal-hal yang luar biasa, tetapi karena hal-hal yang terjadi karena status kehidupan sosial. Oke, baik Bapak, bagaimana sikap Bapak jika Bapak bertemu dengan orang pinggiran seperti ini? Kalau bertemu dengan orang pinggiran, tentunya kita mesti merasa kebersamaan harkat dan martabat kita sebagai manusia, sehingga kita mesti menghargai. Lalu tingkat kepedulian kita terhadap mereka tentunya melalui sikap dan perilaku kita terhadap mereka, sehingga mereka punya harkat dan martabat pun di depan kita sama. Kira begitu. Baik, terima kasih Bapak. Terima kasih. Baik, selamat siang. Terima kasih untuk waktunya Ibu untuk bicara bersama-sama dengan saya tentang diskriminasi kelompok marginal. Tetap sebelum itu perkenalkan, nama saya Miriati Denur, mahasiswa tingkat 1 program studi D3 Teknologi Laboratorium Medis Poltekkes Kemenkes Kupang. Baik Ibu, di sini saya akan bertanya sedikit mengenai diskriminasi kelompok marginal. Menurut pendapat Ibu, apa itu diskriminasi kelompok marginal? Baik, saya langsung menjawab. Sebuah tindakan diskriminasi terhadap sebuah kelompok yang selama ini terpinggirkan atau terkucilkan. Baik Ibu, yang kedua, bagaimana pendapat Ibu mengenai kelompok-kelompok marginal yang mengalami diskriminasi? Mereka tidak pantas untuk mendapatkan perlakuan yang tidak baik secara fisik maupun non-fisik, selagi yang mereka lakukan itu tidak mengganggu aktivitas kita. Yang kedua, karena apapun yang mereka lakukan itu demi untuk kehidupan mereka sehari-hari. Itu saja. Baik, terima kasih Ibu sudah mau meluangkan waktunya sedikit untuk berbicara bersama saya mengenai diskriminasi kelompok marginal. Terima kasih Ibu. Selamat sore Kak. Ya, selamat sore. Perkenalkan, nama saya Pauline Karum, saya dari Poltekkes Kupang, Prodi TLM. Sebelumnya, apakah saya bisa mewawancari Kakak? Baik, terima kasih untuk wawancara. Saya sangat bersedia diwawancarai. Oke Kak. Jadi Kak, topik yang akan saya bahas di sini adalah tentang diskriminasi orang pinggiran. Jadi pertanyaan saya Kak, apa sih pandangan Kakak atau pendapat Kakak tentang diskriminasi orang pinggiran? Baik, sejauh yang saya ketahui di era modern sekarang ini masih terlalu banyak ketimpangan atau diskriminasi terhadap orang pinggiran ini. Jadi seperti yang kita ketahui, kalau diskriminasi itu sendiri kan suatu tindakan atau pandangan dari masyarakat bagaimana membeda-bedakan dari kelompok mayoritas kepada kelompok minoritas itu sendiri. Terkait dengan diskriminasi orang pinggiran, berarti di sini sudah masuk ke dalam kategori diskriminasi sosial karena berkaitan dengan perekonomian dari suatu kelompok atau suatu keluarga atau orang atau individu. Menurut saya sangat disayangkan bila pada zaman modern ini masih terjadi ketimpangan atau diskriminasi yang menjadi atau yang dilabel oleh orang pinggiran itu perekonomiannya jangan terhambat agar bisa bersosialisasi dengan orang yang ekonominya lebih mapan atau lebih mampu dengan perekonomian yang masih rendah. Baik, itu saja menurut saya. Oke, baik Kak, semoga jawabannya dapat bermanfaat bagi masyarakat di luar sana. Terima kasih Kak. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Rizky Lorenzius Sanam dari Prodi D3 Teknologi Laboratorium Medis Poltekkes Kemenkes Kupang. Sebelumnya, bolehkah saya tahu nama dan umur kakak? Nama saya Juan Baun, umur 20 tahun.
Baik. Sebelumnya mohon maaf, di sini saya mendapat tugas untuk mewawancarai kakak tentang bagaimana tanggapan kakak tentang diskriminasi terhadap orang pinggiran. Menurut saya, kalau bicara soal diskriminasi terhadap orang pinggiran, tentunya hal itu tidak sepantasnya dilakukan. Diskriminasi itu adalah sikap perbuatan mengasingkan orang lain atau membedakan orang lainnya dilihat dari perbedaan-perbedaan yang ada. Contoh perbedaan yang ada misalnya suku, ras, tingkat ekonomi, dan lain sebagainya. Nah, sudah banyak kasus tentang diskriminasi, salah satunya diskriminasi terhadap orang pinggiran. Orang pinggiran ini adalah orang yang secara ekonominya itu tidak mampu. Orang yang tidak memiliki pekerjaan, yang biasanya berada di jalan ataupun berada di tempat-tempat umum, agar orang lain memberi simpati kepada mereka. Yang harus kita lakukan adalah membantu mereka. Kalau kita mendiskriminasi mereka, itu adalah hal yang menurut saya tidak patut dilakukan. Baik, selanjutnya bagaimana tanggapan Anda tentang orang pinggiran? Jika Anda bertemu dengan orang pinggiran, bagaimanakah sikap Anda terhadap orang pinggiran tersebut? Terima kasih untuk pertanyaannya. Kalau saya bertemu dengan orang pinggiran, sikap saya mungkin, kalau saya sebagai mahasiswa, saya tidak bisa membantu sebanyak-banyaknya. Palingnya memiliki rasa simpati dan empati, rasa kasihan terhadap orang itu. Tetapi dengan keterbatasan saya sebagai mahasiswa, mungkin saya akan memberikan sedikit yang saya punya, misalkan uang atau pegangan saya, uang saya pegang dan berikan kepada mereka. Atau saya mendekati mereka dan berbagi cerita, karena kalau kita lihat orang sekarang ini, banyak orang yang melihat orang pinggiran mereka malah menjauh. Tapi bagi saya orang pinggiran itu harus mendapat perhatian khusus, sehingga kalau saya bertemu mereka, hal pertama yang saya lakukan adalah mendekat dan berbicara dengan mereka. Baik, terima kasih kakak untuk semua jawaban yang sangat luar biasa ini. Sekali lagi saya mengucap terima kasih kepada kakak untuk kesempatan ini. Kakak telah membantu saya dalam mengerjakan tugas, dan kiranya jawaban yang kakak berikan biarlah menjadi edukasi bagi masyarakat, khususnya untuk semua orang, agar boleh meninggalkan apa itu diskriminasi terhadap orang pinggiran dan boleh bersama-sama bergabung dan tidak menjauhkan diri daripada orang pinggiran. Terima kasih. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Teresa Putri Violet, mahasiswa dari Poltekkes Kemenkes Kupang. Saya dari Prodi TLM ingin mewawancarai kakak tentang diskriminasi orang pinggiran. Apakah bisa? Baik, saya bersedia. Terima kasih. Pertanyaannya, menurut pendapat Anda, apa itu diskriminasi orang pinggiran? Baik, menurut pendapat saya, diskriminasi orang pinggiran adalah bentuk tindakan atau perilaku yang cenderung tidak adil kepada pihak-pihak tertentu, di mana pihak itu dibuat berdasarkan karakteristik yang diwakili individu tersebut. Selanjutnya, tindakan yang perlu dilakukan oleh masyarakat demi mengurangi tindakan diskriminatif bisa dilakukan dari diri sendiri. Menurut saya, sisi internal adalah sisi di mana setiap aspek yang dipergunakan untuk mengurangi tindakan diskriminasi dari diri sendiri. Sedangkan sisi eksternal adalah setiap aspek yang berhubungan dengan hal-hal di luar individu. Baik, terima kasih atas pendapat Anda. Semoga pendapat Anda dapat mengedukasi remaja-remaja di luar sana. Terima kasih. Ya, sama-sama.